Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kelas 1 bertemu lagi dengan Bapak Nurisman Ali di pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 1, yakni tentang kasih sayang. Tujuan pembelajaran kali ini yakni yang pertama, kalian semoga bisa meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kalian akan memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, kalian akan bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja kita masuk di materi tentang kasih sayang. Sebelumnya silakan kalian bisa lihat gambar ini. Nah, apakah terlihat? Nah, gambar ini adalah alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh alam semesta ini, yakni dengan penuh kasih sayang. Nah, selain Allah menciptakan alam semesta, Allah juga menciptakan sungai seperti ada dalam gambar. Lalu kemudian Allah juga menciptakan manusia. Selain manusia, Allah juga menciptakan berbagai macam binatang. Semua ciptaan Allah ini wujud dari kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Jadi semua bisa hidup, semua bisa makan, semuanya itu berkat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita masuk di sub pertama pembelajaran tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian menyayangi Nabi Muhammad SAW? Semoga kalian semua sangat cinta kepada Nabi Muhammad, karena kita semua umatnya besok di Yaumil Qiyamah ingin mendapatkan syafaat dari beliau agar bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisah tentang keteladanan dari kasih sayang Nabi Muhammad SAW pernah dikisahkan bahwa ketika zaman Rasulullah, ketika Rasulullah pulang dari melaksanakan sholat Idul Fitri, di perjalanan Rasulullah melihat seorang anak laki-laki yang sedang menangis di pinggir jalan. Kemudian Rasulullah menghampiri anak tersebut dan bertanya kepada anak tersebut, "Hei anakku, kenapa kamu bersedih di hari yang berbahagia ini?" kata baginda Rasul. Lalu anak kecil tersebut berbicara kepada baginda Rasul, "Bagaimana saya tidak akan sedih? Semua orang, semua anak-anak memakai pakaian terbaik mereka, pakaian yang bagus, dan mereka didampingi oleh kedua orang tua mereka. Sedangkan saya sendirian, ayah dan ibu telah pergi, telah meninggal dunia. Pakaian saya pun lusuh." Nah, melihat kisah sedih yang dialami oleh anak tersebut, lalu baginda Rasul berbicara kepada anak tersebut, "Ya anakku, apakah engkau mau ikut denganku? Biar kamu tidak usah bersedih kembali. Jadilah engkau bagian dari keluargaku," kata baginda Rasul. Seketika anak itu menatap kepada baginda Rasul dan dia sadar bahwa laki-laki yang sedang berbicara kepadanya ternyata adalah Rasulullah SAW. Seketika anak itu penuh dengan semangat mengikuti dan mau dengan ajakan baginda Rasul. Kemudian Rasulullah SAW mengajak anak tersebut untuk ke rumahnya dan memperkenalkan kepada keluarganya, lalu diberikan suguhan makanan,
diberikan pakaian yang terbaik untuk anak laki-laki tersebut. Sampai anak itu kembali ceria kembali di hari raya itu. Sampai sudah kenyang setelah dikasih makan dan raut mukanya sekarang bergembira, dan anak laki-laki tersebut keluar dari rumah baginda Rasul dengan penuh keceriaan. Kembali lagi bermain dengan teman-temannya, kembali lagi ceria dan tidak ada rasa kesedihan lagi. Nah, dari kisah ini kita dapat mempelajari bahwa sungguh mulia kasih sayang baginda Rasul untuk anak yatim ini. Nah, selain itu apa? Contoh lain, baginda Rasul juga sangat mencintai kepada seorang yang buta pada waktu itu. Jadi dikisahkan ada seorang yang buta di kota Mekah atau di tempat kediaman baginda Rasul. Nabi Muhammad itu sangat memperhatikannya, sangat peduli kepadanya. Setiap hari dia kirimin makan, setiap hari dia bahkan menyuapin pengemis buta ini. Nah, Nabi Muhammad begitu sangat mulia cintanya kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, tentang kisah kasih sayang baginda Rasul ini, kalian harus mengikutinya. Kalian harus mencontoh kepada perilaku Nabi Muhammad dalam menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Nah, oleh sebab itu, silakan mulai sekarang Bapak ajak kalian untuk selalu mengasihi orang-orang terdekat. Yang pertama tentunya kalian harus sayang dan cinta kepada kedua orang tua. Ayah dan ibu harus disayangi. Kemudian saudara-saudara kalian, bapak dan ibu guru kalian, bahkan orang-orang di sekitar kalian harus kalian sayangi dengan cara tidak menyakiti hati mereka. Ya. Dan kalian juga harus mau berbagi makanan, berbagi sodako kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada teman-teman kalian, kepada tetangga terdekat. Itu wujud kalian mengikuti keteladanan kisah tentang kasih sayang baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, selanjutnya, Bapak akan mengajak kalian sebagai rasa cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Silakan kalian membaca sholawat Nabi sebanyak mungkin, ya, dengan harapan semoga kalian selain mendapat pahala, kelak kalian juga akan diberi syafaat oleh baginda Rasul. Nah, sholawatannya seperti yang di sini. Oke, kita baca bersama-sama yang akan Bapak bimbing, ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Silakan kalian praktekkan sholawat tersebut, ya, praktekkan sebanyak mungkin, ya. Baik setelah sholat, akan melakukan aktivitas, sholawatan diperbanyak. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Jadi firman Allah ini surat Al-Ahzab ayat 56 menjelaskan bahwa kita semua harus mau bersolawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah penjelasan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya silakan kalian bisa mengerjakan tugas tentang centang di dalam kolom tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad yang di sini. Ya, silakan dibantu oleh ayah dan bundanya untuk mengerjakan
di buku tugasnya ya, ditulis dulu, dibantu oleh ayah bundanya. Setelah itu nanti akan Bapak periksa. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini di pertemuan pertama. Semoga kalian tetap semangat dalam melakukan kegiatan belajar ya. Terima kasih dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.